Oke, kita akan masuk ke bab terakhir untuk materi UAS, yaitu bab 10, uji chi-square. Tulisannya chi-square tapi bacanya chi-square. Nah, ini kita akan bisa buka di halaman 76. Jadi uji chi-square atau uji chi kuadrat adalah pengujian hipotesis untuk yang mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Jadi ini frekuensi observasi itu adalah nilai didapat dari hasil percobaan, sedangkan yang frekuensi harapan itu nilainya dapat dihitung secara teoritis atau E. Nah, contohnya ini, kalau kita melempar dadu sekali, dadu kan ada 6 sisi nih, ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Masing-masing sisi ekspektasi munculnya atau frekuensi observasi frekuensi ekspektasinya yang terjadi ketika cuma ngelempar sekali kan masing-masingnya kemungkinannya cuma 1/6. Jadi karena lemparnya cuma sekali, kalau lemparnya 2 kali berarti 2/6, tapi karena ini dilempar sekali berarti masing-masing sisi itu kemungkinan munculnya adalah 1/6. Ini teorinya. Jadi masing-masing sisi ada sisi 1 munculnya 1/6, 1 dari 1 kali, pembaginya 6, 6 dari sisi dadu ada 6 sisi, berarti sisi 1 kemungkinan munculnya 1/6, sisi 2 1/6, sisi 3 1/6, sisi 4 1/6, sisi 5 1/6, sisi 6 1/6. Kalau dijumlah semua total adalah 6/6 atau 1. Itu kalau dadunya dilempar cuma sekali. Nah, sekarang ini sebuah dadu setimbang dilempar 120 kali, jadi nggak cuma sekali, jadi 120 kali. Berapa ekspektasi nih sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 muncul? Jadi kan berarti 120 dibagi 6 atau 20. Jadi 120 tadi dilempar 120 kali, pembaginya 6 karena dadu itu ada 6 sisi. Jadi masing-masing sisi itu kemungkinannya adalah 120 dibagi 6, berarti masing-masing sisi kemungkinannya muncul itu 20 kali. Ini secara teori atau ekspektasi kita. Jadi ketika dijumlah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20, ketemunya adalah 120. Nah, itu kan secara teori nih. Nah, ketika kita beneran melempar dadunya 120, apakah mungkin nanti sisi 1 itu munculnya 20 kali, sisi 2 20 kali juga, dan sisi terakhir 6 juga 20? Kan nggak mungkin. Nah, itulah yang namanya frekuensi observasi yang muncul. Jadi kita akan membandingkan antara observasi dengan ekspektasi. Biar lebih jelasnya langsung kita ini di halaman 78. Nah, ini. Jadi di sini pelemparan dadu sebanyak 120 kali menghasilkan data sebagai berikut. 20 yang di atas ini adalah ekspektasinya, jadi teorinya masing-masing sisi munculnya 20 kali. Tapi ternyata realitanya itu munculnya ini, sisi 1 munculnya 20 kali, sisi 2 22 kali, sisi 3 17 kali, sisi 4 18 kali, sisi 5 19 kali, dan sisi 6 24 kali. Ini kalau dihitung totalnya juga 120. Nah, kita akan membandingkan ini, apakah dadu itu dapat dikatakan setimbang. Lakukan pengujian dengan taraf nyata 5%. Nah, hipotesisnya HO adalah dadu setimbang, berarti semua sisi akan muncul 20 kali, sedangkan H1 di dadu tidak setimbang. Kebalik, H1 adalah kebalikan dari H0, berarti dadu tidak setimbang atau ada sisi yang muncul tidak sama dengan 20 kali. Statistik uji chi-square, nilai alfanya 5% dari tadi, taraf nyata 5%, sama dengan atau 0,05. K adalah jumlah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kemudian dB, derajat bebas atau disingkat dB, atau degree of freedom disingkat dF. Itu sama aja bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Rumusnya adalah K-1, berarti 6 dikurangi 1 ketemunya 5. Sekarang kalian buka di tempat kalian tabel chi-square. Kalau belum ada nanti saya lampirkan di materi. Jadi tabel chi-square ini kan tadi DF atau DB nya kan ketemunya 5 dengan taraf nyata 5% atau 0,05, berarti ini
DF-nya ke bawahnya 5, ke sampingnya yang ini titik 0,5 berarti 0,05, yang ini 0,025, yang ini 0,1, yang ini 0,005. Jadi angka 0 di depan koma tidak ditulis, makanya ketika di soal tadi taraf nyatanya ini 5% berarti 0,05 dengan DF-nya 5, berarti ini ke bawahnya 5, ke sampingnya ke kolom yang pertama berarti ketemunya 11,070. Bener nggak? Oh, kalau di sini ditulisnya 11,0705, jadi 4 angka di belakang koma, nggak apa-apa, nggak masalah, berbeda sedikit, cuma angka terakhir di belakang angka koma. Nah, itu sekarang kita hitung. Jadi ini tadi yang observasi adalah angka yang observasi yang muncul, jadi yang di bawah ini yang angka bawah ini yang adalah yang observasi 20, 22, 17, 20, 22, 17 setelahnya. Yang E adalah ekspektasi, jadi ini teorinya ketika muncul 120 kali dilempar berarti masing-masing sisi munculnya 20 kali. Yang pertama dicari adalah O dikurangi E atau observasi dikurangi ekspektasi, berarti 20 kurangi 20 0, 22 kurangi 20 2, 17 kurangi 20 min 3 dan seterusnya sampai bawah. Kemudian selanjutnya adalah O min E kuadrat, berarti 0 kuadrat sampai 4 kuadrat 16. Yang ini adalah ini OE kuadrat dibagi EI atau ini jadi 0 dibagi 20 ketemunya 0, 4 bagi 20 ketemunya 0,20 dan seterusnya, ini nanti dijumlah ketemunya 170. Total dari ini sigma O min E kuadrat dibagi E adalah 1,70. Kita bandingkan 170 tadi X tabelnya adalah 11,070. Ini HO ditolak jika C square K square hitung lebih besar daripada K square tabel, atau K square hitung lebih besar daripada 11,705. Tadi kan hasilnya 1,70, berarti kan itu lebih kecil daripada K square tabel, berarti kan nilai K square hitung ada di daerah penerimaan H0, berarti H0 diterima, berarti pernyataan dadu timbang dapat diterima. Itu contoh yang pertama, gampang. Sekarang yang contoh kedua, sebuah mesin pencampur adonan es krim akan menghasilkan perbandingan antara coklat, gula, susu, dan krim dengan 5:2:2:1. Jika 500 kg adonan yang dihasilkan diketahui mengandung 275 kg coklat, 95 kg gula, 70 kg susu, dan 60 kg krim, apakah mesin itu bekerja sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan? Lakukan pengujian dengan taraf nyata 1% atau 0,01. Solusinya H0 nya berarti perbandingan coklat, gula, susu, krim itu 5:2:2:1 yang ini, atau H1 kebalikannya adalah perbandingan coklat, gula, susu, dan krim tidak sama dengan 5:2:2:1. Ini alfanya 1% ya, dengan K nya 4 atau kategorinya 4 kan ada 1, 2, 3, 4, kategorinya 4 berarti derajat bebas atau DF nya K-1, 4 kurangi 1, 3. Kita lihat di sini 3 dengan alfanya alfanya 0, taraf nyatanya 0,01 atau 1%, berarti yang ini berarti 3 berarti 11,345, di sini 11,3449, nggak masalah. Nah ini di sini observasi adalah tadi di sini ada 275, 95, 70 dan 60 ditulis di sini. Ekspektasi seperti yang tadi dadu kan teorinya ekspektasinya. Nah, berarti ini 250, 100, 150 ini adalah dari sini perbandingannya. 5 ini kan untuk coklatnya, coklat berarti 5. Cara nyarinya berarti 5 bagi 10. 10 ini adalah total dari perbandingan 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1 kan 10 dikalikan 500, berarti ini 50 ketemunya 50 kg. Kemudian itu yang coklat. Yang gula berarti kan 2, perbandingannya 2 berarti 2 banding 10 kali 500 ketemunya
100, kemudian sama yang susu 2 juga, 2/10 kali 500, ini 100 juga. Yang terakhir krim 1/10 kali 500, ini 50, ketemunya 50. Ini kalau di total 500 juga, jadi total ini sama dengan ini, sama. Jadi ini caranya sama kayak tadi. Pertama nyarinya OI, observasi kurang ekspektasi, kemudian hasil observasi kurang ekspektasi dikuadratkan, baru dibagi. Nah ini totalnya 13,75 berarti kan lebih besar daripada 11,449. Nah ini caranya ada di sini, caranya ada. Nah berarti karena 17,75 lebih besar daripada hasil dari tabel chi-square tabel, berarti H0 ditolak, H1 diterima. Nah itu kalau yang ini bisa kalian baca sendiri yang terakhir-terakhir, karena saya biasanya kalau ngasih soal seperti yang tadi di penjelasan 1 dan 2 gitu ya. Seperti biasa, kalau kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih.